emas Temanggung ini. hijau istilahnya lah di Hijau kita. istilahnya ya. Ya, inovasi ini saya kira penting banget karena ini tantangannya setiap masa berkembang akan harus tuntut inovasi ya. Ya, ini ada apa namanya warisan leluhur ya. Ada tok itu kalau ini mata air, sumber ya. Oke. Kemudian ini menjadi sumber penghidupan juga untuk masyarakat, diuri-uri secara kebudayaan oleh masyarakat. Kuda lumping dan sebagainya itu selama beberapa hari dan itu kita dorong terus setiap tahunnya ada. Mengalokasikan untuk pembangunan masyarakat ya, barangkali menyoroti kebijakan yang kurang pas, menyerap aspirasi masyarakat, itu sesuatu yang saya kira membuat kita bahagia. Muda, murah senyum, dan peduli sesama. Inilah beberapa ungkapan untuk menggambarkan pria kelahiran Temanggung ini. Masyarakat Temanggung dan sekitarnya begitu mengenal beliau. Aktivis mahasiswa tahun 1998 ini begitu dekat dengan masyarakat. Ya, beliau adalah Bapak Henry Wicaksono. Legislator DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari daerah pemilihan Jateng 9 atau Dapil Jateng 9 yang meliputi Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Purworejo. Sejak terpilih menjadi anggota DPRD Jawa Tengah dalam pemilu legislatif tahun 2019 lalu, sosok yang ramah, humble, dan ringan tangan ini sudah terbiasa berkeliling daerah pemilihan untuk bertemu konstituen dan masyarakat. Kepercayaan yang diberikan masyarakat hingga akhirnya beliau berhasil melenggang ke Gedung Berlian benar-benar dimanfaatkan untuk mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat. Hampir setiap minggu, beliau selalu turun daerah hingga ke pelosok desa untuk melaksanakan tugas kedewanan. Halo pemirsa, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Septiana Devi, dalam Proaktif. Hari ini kita akan mengikuti agenda dari Sekretaris Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Henry Wicaksono, yang hari ini sedang berada di Kabupaten Temanggung, di mana ini merupakan daerah pemilihan Pak Henry ya, tepatnya di Dapil 9. Di belakang saya pemirsa, ini adalah lereng Gunung Sumbing dan kita akan ikuti keseharian hari ini spesial, satu hari bersama dengan Bapak Henry Wicaksono langsung dari Kabupaten Temanggung dan sejuknya udara Temanggung. Dapil Jateng 9 sendiri terdiri dari 3 daerah yakni Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Purworejo. Dan di tengah kesibukan beliau melaksanakan tugas, kita pun diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan beliau saat melakukan kundapil saat berada di Kabupaten Temanggung. Sebagai kabupaten di Jawa Tengah yang terkenal sebagai penghasil tembakau nomor wahid, banyak masyarakat Kabupaten Temanggung menggantungkan perekonomiannya sebagai petani tembakau. Namun kondisi harga tembakau yang masih fluktuatif melalui dukungan dari Bapak Henry Wicaksono, mereka berharap masa kejayaan petani tembakau kembali terjadi, yakni harga tembakau yang ideal terutama saat masa panen tiba. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Dusun Gedekan, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Dan di belakang saya ini adalah lahan tembakau. Kali ini Sekretaris Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Henry Wicaksono sedang berada di sini dan sedang berbincang dengan petani. Bagaimana terkait dengan garapan lahan tembakau ini, kita akan tanya-tanya langsung kepada Pak Henry Wicaksono dan juga petani dari Desa Gedekan.
Pak Oh, Henry. pernah. Selamat siang, Mbak, Bapak. monggo. Wah, ini Iya. Mbak jauh-jauh dari Semarang menyempatkan Spesial nih untuk lihat ya. lahan tembakau yang ada di sini. Ini kan salah satu tanaman unggul ya yang menjadi Betul. unggulan di Kabupaten emas Temanggung hijau ini. Ya. istilahnya Emas lah di hijau kita. istilahnya ya. Bagaimana ya. ini potensi tembakau yang ada di Temanggung sebetulnya sih, Pak Henry? Ya, kita jujur Mbak ya, kecenderungannya dari tahun ke tahun itu ya kalau istilahnya cenderung suram. Mohon maaf ya, cenderung suram karena kompleks. Satu, cuaca, iklim, kadang-kadang hari ini tidak menentu Pak ya. Mangsane sudah apa namanya? Musim kemarau masih hujan. Nah, ini kan mengganggu proses penanaman bibit sejak awal. Kalau ciri khas dari Temanggung itu kualitas memang bagus. Tapi untuk nilai jualnya untuk tahun-tahun dari tahun 2015 itu agak menurun sekali. Oke. Nah, sebagai anggota dewan bagaimana ini Pak melihat petani yang sudah bekerja keras ya, tapi harganya masih kurang Ya, cocok? saya sendiri juga petani tembakau. Walaupun saya semenjak 2015 ini saya sedikit off. Rigene kulo simpen gitu. Ingin apa sebabnya ya itu karena memang harga jualnya semakin tahun semakin menurun. Kita kalau saya di daerah bawah sini, daerah masih bisa kita padu dengan tanaman lain kalau musim kemarau seperti padi, lombok gitu ya. Tapi kalau bapak ini memang kualitas tembakonya lebih baik dari daerah bawah. Tapi kalau musim kemarau yang bisa ditanam ya hanya Tembakau terus, saja. Pak, ya. Oh. Hanya tembakau yang bisa hidup. Makanya betul-betul bapak ini beliau-beliau ini betul-betul ya mengharapkan ya setiap musim kemarau bisa menanam tembakau dan sukses, harapannya seperti itu. Ya kita betul-betul berharap dari para pemegang kebijakan di kalangan Bapak di eksekutif ya untuk bisa betul-betul membantu Bapak untuk bisa memperkuat utamanya harga Pak ya. Utamanya harga. Betul, karena yang merawat memang para petani ini ya bapak-bapak dan juga ibu yang benar-benar dari bibitnya mungkin ya sampai sebesar ini. Nah, kalau ini usianya berapa nih Pak Mudi? Ini kurang lebih sudah 90 hari. 90 hari. 3 bulan. 3 bulan. Oke. Nah, untuk panennya kapan ini? Ini setengah bulan lagi sudah bisa. 15 hari lagi. Sudah siap dipanen ya Pak ya. Jadi semoga nanti harganya cocok di pasaran ya Pak Mudi dan juga Ibu. Baik pemirsa, ikuti terus kebersamaan saya hari ini bersama dengan Bapak Henry Wicaksono. Usai bertemu petani tembakau, perjalanan kita berlanjut ke Desa Gandu, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung. Di desa yang berada di kaki Gunung Sumbing ini, Bapak Henry Wicaksono kembali bertemu masyarakat sekaligus mengikuti kegiatan jalan santai yang diikuti ratusan masyarakat. Pemirsa, hari ini kita masih mengikuti agenda dari Pak Henry Wicaksono dan di belakang saya antusias warga luar biasa untuk mengikuti kegiatan Jalan Sehat, tepatnya ini adalah di Dusun Gandon, Desa Gandu, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Kita akan melihat kemeriahan warga dari Desa Gandu ini. Pemirsa, di belakang saya saat ini sangat meriah sekali ya, karena tadi sudah diadakan acara Jalan Sehat dan sekarang sedang ada pembagian door prize. Dan kalau melihat antusias warga luar biasa, terutama juga anak-anaknya. Berarti ada sisi positifnya dari kebudayaan ini, berarti masih dicintai juga oleh anak-anak. Sangat ya. Jadi di daerah lain mungkin sebagian anak-anak sudah bergelut dengan, mohon maaf ya, digital sampai kemudian waktunya habis ke situ. Di sini rata-rata masih bisa seimbang antara kapan main handphone gitu ya, kemudian juga kapan berkesenian, kapan berkegiatan keagamaan, semuanya masih sebagai rutinitas yang seimbang. Ini saya kira penting untuk dijaga kerjasama dengan dusun setempat, dengan teman-teman komunitas ya, sehingga acara bisa terselenggara. Dan ini rutin tiap tahun lah.
Baik, semoga ini acara yang terus berkelanjutan ya di tahun-tahun berikutnya. Setelah ini kita ikut HE dulu ya Bapak ya. Usai mengikuti jalan sehat, perjalanan kita berlanjut ke Desa Losari, Kecamatan Tlogomulyo untuk melihat destinasi wisata Tuk Budoyo. Objek wisata yang dikelola oleh BUMDes Desa Losari ini menjadi salah satu destinasi wisata yang saat ini terus berbenah. Selain memiliki pemandangan alam yang indah dan hawa yang sejuk karena berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, Tuk Budoyo juga terkenal dengan kesegaran airnya. Sejak dahulu, Tuk Budoyo ini menjadi salah satu sumber mata air yang mampu mengairi ribuan masyarakat yang berada di kaki Gunung Sumbing. Di setiap akhir pekan, banyak masyarakat yang mengunjungi objek wisata tersebut untuk berwisata sekaligus menikmati alam. Pemirsa, tibalah saya di salah satu objek wisata yang ada di Temanggung ini, namanya adalah Tuk Budoyo. Ini adalah salah satu destinasi wisata kebanggaan dari Kabupaten Temanggung, dan seperti apa destinasi wisata ini, kita langsung masuk ke dalam dan ngobrol-ngobrol bersama dengan Pak Henry Wicaksono. Hari ini saya diajak berwisata oleh Bapak Henry Wicaksono. Kali ini kita sudah tiba di Tuk Budoyo. Tuk Budoyo ini sebetulnya objek wisata apa sih Pak Henry? Ini pertama adalah sumber air, ya, sumber air, mata air yang termasuk di ketinggian ya, yang agak unik karena ada di ketinggian di Desa Losari, dan kemudian kesenian mata air ini mengaliri untuk kebutuhan warga masyarakat di desa, beberapa desa, sekaligus juga mengisi pengairan pertanian ya, dan uniknya kemudian memang ini termasuk mata air yang besar dan kearifan lokalnya oleh masyarakat kemudian dijadikan sebagai salah satu penanda budaya. Penanda kultur masyarakat yang lekat dengan katakanlah kebudayaan Jawa. Jadi setiap tahun sini mengadakan misalnya kayak merti dusun, ruatan desa, kemudian meruat tuk atau mata air begitu ya. Terus dengan kesenian-kesenian yang ada di sini. Peran dari Dewan sendiri seperti apa Pak bentuk dukungannya agar terus menunjang pariwisata yang ada di sini dan juga melestarikan budaya khususnya yang ada di Tuk Budoyo ini? Baru 4 bulan yang lalu ya kita juga menyelenggarakan kesenian di sini. Ya, kalau nggak salah sekitar bulan Desember akhir kita mengadakan berbagai macam kesenian di sini, dan kuda lumping dan sebagainya itu selama beberapa hari, dan itu kita dorong terus setiap tahunnya ada. Kemudian dari warga sini sudah partisipasinya sudah tinggi, jadi memang tanpa disentuh oleh pemerintah sekalipun memang sini lekat dengan tradisi itu, sehingga ya otomatis masyarakat memang sudah bergotong royong, sudah mandiri, sudah menggelar kegiatan yang menjadi tradisi bagi tiap dusun yang ada di sini. Kalau Anda ingin menghirup udara segar sekaligus ingin mencoba dinginnya air yang ada di Tuk Budoyo ini, silahkan mampir ke Tuk Budoyo, tepatnya ada di Kabupaten Temanggung. Bisa langsung pakai maps juga ya Pak untuk menuju ke sini karena lokasinya tinggi. Jadi selain Anda bisa Desa Losari ya, baik. Jadi selain Anda bisa merasakan udara yang segar, Anda juga bisa melihat hamparan lahan-lahan tembakau dari masyarakat plus cantiknya Kabupaten Temanggung dari ketinggian.
Di tengah kesibukan yang padat, ternyata tidak membuat Bapak Henry Wicaksono melalaikan keluarga. Sekretaris Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah ini tetap meluangkan waktu untuk keluarga. Di tengah dinginnya Kabupaten Temanggung, kita menemukan kehangatan, salah satunya kehangatan dari keluarga Bapak Henry Wicaksono yang hari ini sedang bersama dengan keluarga tercinta ya. Pak Henry, boleh saya bergabung Bapak dan bersama dengan boleh. Ibu. Ibu apa kabar? Selalu setia menemani Bapak ya dimanapun Bapak berada ya. Hari ini berarti spesial bersama dengan anak-anak juga. Iya. Apakah Bapak juga sering mengajak keluarga Pak saat Iya. mengunjungi daerah pemilihan Bapak? Ya, otomatis juga karena kita tinggal di sini ya, kemudian beberapa kesempatan kita bisa mengajak, tentu kita ajak ya, karena juga kita ini kan kalau nggak pas barengan begitu kan kadang jarang ketemu. Sibuk sekali ya, Bapak setiap hari sibuk berarti ya Bu ya? Harus dipaksakan berarti di sela-sela kunjungan dapil Iya, ya. Oke. Sebetulnya Pak Henry sendiri sudah sejak kapan sih Pak berkecimpung di dunia politik ini sampai sang istri pun juga waktunya sangat sedikit sekali ya untuk bersama menikmati quality time. Ya, saya sejak awal reformasi ya, sejak 98 saya mulai berkecimpung, kemudian mulai aktif betul ya tahun 2000. Kemudian 2004, 2009 saya belajar nyalek, 2014 saya mulai serius dan saya terpilih di provinsi mewakili dapil sini. Sampai sekarang berarti sudah 2 periode. 2 periode. Ya. Apa sih Pak yang selalu bikin kecanduan terjun di dunia politik ini sampai Apa ya? sekarang ya? Oh, passion ya Bu ya. Ya, memang kami ini keluarga saya, bapak, kemudian kakek itu memang darahnya darah-darah politik semuanya. Ya. Aktif di partai, aktif di organisasi. Kalau bapak saya ini ya dulu lurah, kemudian guru ya, ibu saya guru, rata-rata keluarga kami di desa Mengguro itu yang asli saya itu memang kalau enggak mengabdi sebagai guru, kemudian ya jalur-jalur politik ya, sehingga memang sudah terbentuk alamnya gitu ya. Secara alamiah sudah terbentuk ya. Oke. Ya. Sampai sekarang Sampai ya. sekarang. Menjadi anggota dewan kan menjadi pelayan masyarakat nih Iya, Pak. iya, Apa iya. sih Pak sebetulnya plus minusnya menjadi pelayan masyarakat? Plusnya banyak ya. Kita bisa berbuat sesuatu lebih ketimbang, mohon maaf, masyarakat biasa ya. Kita punya kebijakan, kita punya, kalau saya misalnya di DPR kita jadi anggota Banggar, kita berarti bisa mengalokasikan untuk pembangunan masyarakat ya. Kemudian kita juga bisa barangkali menyoroti kebijakan yang kurang pas ya. Kita juga bisa menyerap aspirasi masyarakat. Itu sesuatu yang saya kira membuat kita bahagia. Ya, sedihnya paling ya jarang ketemu itu. Nah, kita langsung tanya ke istrinya ya, Ibu, gimana rasanya jadi istri seorang politisi, Bu? Rasanya ya seneng lah. Oh, seneng ya, lebih banyak senengnya berarti. Ini seneng. Dinikmati. Oh, iya. Seneng sama sedikit susah. Seneng tapi meringis ya, Pak. Kalau pas susah ya ngambeknya dinaikin. Oh. Kalau pas seneng kita jalan-jalan. Jadi Iya. memang kita punya kesepakatan gitu ya, kalau tugas menjadi wakil dari masyarakat itu memang nggak mengenal waktu. Jadi mau pagi, mau sore, siang, malam, hari Minggu sekalipun, hari libur sekalipun kayak sekarang ya. Iya. Kalau memang itu sudah menjadi kewajiban untuk bersama masyarakat ya harus datang gitu, karena Jadi saya ini anggota dewan, tapi istri juga otomatis ikut juga. Oh. Iya. Baik, boleh ngopi-ngopi lagi Bapak, Monggo, silakan. monggo, nggih, monggo.
Usai berkunjung ke Tupudoyo di Desa Losari, Kabupaten Temanggung, perjalanan kita bersama Bapak Henry Wicaksono berlanjut untuk mengunjungi pagelaran kesenian yang dilakukan warga Dusun Gandon Temanggung dalam rangka Merti Desa. Wakil rakyat yang memiliki hobi olahraga ini memanfaatkan momen tersebut untuk berdialog langsung dengan masyarakat. Kebudayaan dan kesenian yang hingga kini masih dijaga dengan baik oleh masyarakat Temanggung harus terus dilestarikan agar tidak punah dan tergerus oleh budaya asing. Usai acara, Bapak Henry Wicaksono kembali menemui para pelaku seni terutama kesenian angklung Temanggung yang saat ini terus berkembang dan naik daun di masyarakat. Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa ini mengapresiasi semangat para generasi muda yang terus berkarya meski sempat dihantam badai COVID-19 sehingga sempat vakum beberapa tahun terakhir. Pemirsa, hari ini saya masih bersama dengan Pak Henry Wicaksono menemani agenda beliau, dan hari ini beliau sudah menyaksikan pertunjukan yang luar biasa dari angklung yang ada di Kabupaten Temanggung ini dari Paguyuban Angklung Temanggung. Gimana komennya Pak Henry hari ini? Luar biasa. Kita jadi semangatnya tambah kalau ya melihat permainan angklung dan sebagainya, ini semangatnya tambah. Semangatnya tambah ya. Berarti tambah. tadi udah Energi joget bareng positif. juga ya. Oh, energi positif. Betul. Energi positif ya. Iya. Kita langsung ngobrol juga bareng sama pemainnya. Di sebelah Pak Henry ada Mas Anton. Mas Anton, gimana rasanya tadi tampil ditonton oleh Pak Henry? Ya seneng ya, maksudnya ada anggota dewan yang support kesenian di sini, kita seneng banget. Oke, kalau Mas Anton sendiri itu megang bagian apa? Saya angklungnya. Angklungnya. Oh, angklung melodinya. Susah nggak sih Mas main angklung ini? Susah gampang Mbak, jadi ya kalau belajar sih nggak ada yang susah. Oh, bijak ya jawabannya ya Pak Henry ya. Nah, harapan Mas Anton dan juga Mas Anom nih sebagai pelaku seni pemain angklung yang ada di Kabupaten Temanggung ini apa sih? Harapannya yang pertama itu kita butuh support ya dari pemerintah daerah, pemerintah sampai ke pemerintah pusat kalau bisa gitu ya. Jadi kalau seperti kehadiran Pak Henry ini nanti energi positif sih buat kita ke depan. Jadi semoga angklung khususnya di Temanggung itu semakin nge-up, semakin naik itulah. Semakin naik lagi. Kalau cara Mas Anton untuk menaikkan angklung ini gimana? Sering live gitu nggak sih Mas? Kita ada channel YouTube juga. Oh, ada channel YouTube Kerjasama juga. Channel YouTube, terus ya kita promosinya juga ada akun IG, ada akun Facebook dan sebagainya untuk promosi ya, bagaimana caranya kita meng-upkan lah. Oke. Boleh sekalian dipromosiin Mas akun-akunnya? Iya, ini akun YouTube-nya kita di Areda Percussion, akun Instagram-nya juga Areda Percussion. Oke, jangan lupa. Nangkap. Ya, jangan lupa di follow, jangan lupa di subscribe juga. Follow, jangan lupa di subscribe, like, komen yang banyak. Iya. ada nomor teleponnya untuk kalau mau nanggap gitu angklung Areda. Nomor teleponnya di kontak personnya di saya saja nggak apa-apa di 0888 2648 191 atas nama Antoni. Oke, Mas Antoni ya. Siap ya, semoga jadwalnya pas nanti kalau mau ditanggap ya. Kalau dari Mas Anom, apa harapannya Mas Anom? Ayo Mas. Oh ngikut. Oh, yang penting tanggapannya, benar. Itu adalah pesan yang nomor 1 kayaknya ya. Kalau dari Pak Henry, apa harapannya untuk anak-anak muda ini Pak? Satu, konsistensi, ya, artinya terus mengembangkan diri dengan istiqomah gitu ya. Kemudian inovasi. Ya, inovasi ini saya kira penting banget karena ini tantangannya setiap masa berkembang akan harus tuntut inovasi ya. Jadi tadi sudah dijelaskan, jangan sampai teman-teman angklung hanya, ya mohon maaf, yang tadi disebut sama Pak Parsidi tadi ya, hanya terpuruk di perempatan jalan. Jangan sampai harus naik kelas ya ke panggung-panggung yang punya nama di Temanggung ya. Oke. Apalagi juga ke Jawa Tengah. Kalau perlu kita bawa ke Semarang kapan-kapan ya. Siap, berarti setelah ini diboyong ya Pak ya. Iya. Baik, kita tunggu nanti penampilannya di panggung-panggung ya, baik dari Kabupaten Temanggung, kemudian juga kota, provinsi, nasional, bahkan semoga go internasional ya. Kita tunggu nanti penampilan dari teman-teman angklung Areda. Jangan lupa di subscribe
YouTube-nya, di follow media sosialnya, dan juga ditanggap biar teman-teman ini bisa main ya. Siap melayani keluar Temanggung ya. Oke, kita tunggu undangannya untuk keluar Temanggung. Dan sampai sini juga kebersamaan kita bersama dengan Sekretaris Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Henry Wicaksono. Terima kasih Sami-sami. hari ini sudah diizinkan untuk muter-muter keliling ya Bapak ya. Dimulai dari tadi kita melihat lahan tembakau, kemudian melihat objek wisata juga, melestarikan kesenian juga. Semoga Bapak sehat selalu. Amin, amin. Salam untuk istri tercinta yang tadi juga sudah ikut mendampingi Bapak dimanapun Bapak berada. Sekian untuk proaktif kali ini, saya Septiana Devi undur diri dari Kabupaten Temanggung. Sampai jumpa. Kedekatan, ketulusan, dan kepedulian Bapak Henry Wicaksono kepada masyarakat dan konstituen beliau begitu terasa sejak awal kami mengikuti kegiatan beliau. Amanah sebagai wakil rakyat dari masyarakat Temanggung benar-benar dilaksanakan dengan sepenuh hati. Mimpi masyarakat Temanggung semakin sejahtera dan mandiri akan terus terpatri. Meski tantangan itu akan terus menghampiri.